Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala at-tawafa min arkanil umrah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih dalam rangkaian rukun-rukun umrah. Dan kita sudah menjelaskan terkait tawaf. Dan untuk melengkapi penguasaan kita terkait Ka'bah, di hadapan pemirsa di layar kita ada peta. Ya, ada peta. Kita lihat Hajar Aswad ada di nomor 1 itu. Alhamdulillah kita sudah sangat mengenalnya. Lalu ada pintu di sebelahnya itu, pintu masuk, ya, itulah yang disebut sebelahnya itu namanya multazam. Ya, jadi di nomor 2 itu kelihatan multazam. Lalu ketiga ada pintu Ka'bah. Pintu Ka'bah. Lalu ada maqam Ibrahim. Ya, maqam Ibrahim, tempat berdirinya Nabiullah Ibrahim. Jadi jangan disalahartikan seolah-olah ya maqam atau pekuburan. Enggak. Ini Allah katakan di Quran ada ayat khusus wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Ambillah posisi di dekat makam Ibrahim sebagai tempat sholat 2 rakaat setelah selesai tawaf. Ini kita belum bahas, nanti menyusul, sekedar untuk memperlihatkan area-area penting di sekitar dan di Ka'bah dan di sekitarnya. Lalu ada di nomor 5 ada namanya Hijr Ismail. Ya, Hijr Ismail ini adalah sebuah pertanda bahwa di era Nabiullah Ibrahim itu masuk kategori Ka'bah, sehingga sengaja untuk kemudian dikasih tanda seperti itu. Lalu area di dalamnya itu adalah tempat yang menjadi favorit. Kalau di Madinah yang dicari adalah Raudhah, nah di Mekah ini yang dicari ini tempat ini Hijr Ismail. Orang-orang pada semangat untuk masuk ke situ untuk sholat, karena sholat di situ seolah sholat di dalam Ka'bah. Nah, lalu ada nomor 6 itu ada talang air. Lalu ada nomor 7. Nah, kita lihat rukun Hajar Aswad. Ya, yaitu pilar Hajar Aswad. Ada nomor 8 di sana ini ya rukun Iraqi, pilar Irak ya. Lalu kemudian 9 rukun Syami, yaitu pilar Syam. Ada ke-10 rukun Yamani. Nah, ini yang sering kita dengar, rukun Yamani, yaitu pilar arah Yaman. Ya, ternyata temannya ada rukun Syami, Iraqi, ya, untuk sampai ke rukun Yamani, tempat di mana rukun Yamani ini kita dianjurkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita selesai tawaf, kita dianjurkan menuju ke posisi makam Ibrahim. Nah, ini dia makam Ibrahim, kita lihat di depan kita ini. Ini adalah tempat paling kredit ya, karena ini memulai dan ada yang mau motong dan seterusnya. Makanya posisi ini karena dianjurkan seperti tadi firman Allah wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla, rata-rata di sini kredit untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Kenapa? Karena itu adalah tempat favorit juga. Nah, manakala kemudian di sini ramai, kita boleh mencari tempat yang kira-kira kita bisa melaksanakan sholat dengan lebih khusyuk. Walaupun ya jarang kita bisa dapat tempat yang leluasa gitu, karena memang suasananya adalah umumnya ramai, jarang untuk dapat bisa tempat yang makanya kadang pas di belakangnya sini atau agak menjauh sedikit, kalau kita menghadap Ka'bah bisa jadi ke kanan sana, yang jelas ke kiri itu tidak, karena itu adalah jalur masuk orang-orang yang mau memulai melaksanakan tawaf. Ya, jadi kita ngambil di mana ada tempat laki banyak, kita masuk ke situ. Bagi tempat ngumpul perempuan, perempuan masuk ke situ untuk melaksanakan sholat sunnah. Lalu dianjurkan berdoa setelahnya dengan doa-doa yang baik. Ya, nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah lalu setelah itu
kita dianjurkan untuk pergi ke tempat air Zam-Zam. Ke tempat air Zam-Zam di mana nanti kita minum air Zam-Zam. Ketika minum air Zam-Zam kita dianjurkan kemudian untuk berdiri bukan duduk. Ya, sambil setelah minum kita juga dianjurkan untuk mengusap kepala dengan air Zam-Zam. Nah, dan dianjurkan untuk berdoa, ya ma'u Zam-Zam lima syuribalah, bahwasanya minum air Zam-Zam diniatkan sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita minum air Zam-Zam, kita menuju ke Bukit Shafa untuk melaksanakan sa'i. Ya, jadi ini rukun selanjutnya. Sa'i adalah salah satu rukun umrah yang dilakukan dengan berlari-lari kecil bolak-balik 7 kali dari Bukit Shafa ke Bukit Marwah dan begitupun sebaliknya. Jadi per sekali gerak dari Bukit Shafa ke Marwah terhitung 1, sebagaimana di layar kita itu ada nomor 1 mulai dari Bukit Shafa lalu sampai ke Marwah, lalu dari Marwah ke Shafa terhitung 1 menjadi 2 hingga 7 kali putaran. Ya. Dan kedua bukit yang satu sama lainnya berjarak sekitar 405 meter. Jadi sekali tempuh sekitar segitu kali 7. Nah, ibadah sa'i dilakukan dalam keadaan tidak berwudu dan oleh wanita yang sedang haid dan nifas pun nggak ada masalah. Jadi walaupun dianjurkan lebih utama dalam kondisi berwudu, sehingga bagi yang batal wudunya dianjurkan untuk kemudian keluar untuk mengambil air wudu lalu melanjutkan sa'inya untuk tahap berikutnya. Ini kondisi tampak terlihat walaupun ini masih model lama ya, kondisi sa'i di dalam itu. Nah, jadi Allah katakan inna Shafa wal Marwah, ini sudah dijelaskan sebelumnya, sungguh Shafa Marwah min sya'airillah, salah satu dari simbol Allah. Faman hajjal baita aw tamar, siapapun yang haji maupun umrah fala junaha alaihi ayyatawafa bihima, bahwa dia tidak masalah melakukan sa'i di tempat tersebut. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dijelaskan sedikit bahwa setelah kemudian kita naik ke Gunung Shafa, kita dianjurkan menghadap ke Ka'bah lalu kemudian membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya sebanyak 3 kali. Lalu kemudian kita turun dari Bukit Shafa menuju ke Bukit Marwah. Demikian pula ketika kita sampai di Bukit Marwah untuk kemudian menghadap ke Ka'bah lalu membaca doa seperti tadi, lalu muter-muter lagi melanjutkan sa'i. Ya. Nah, pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika sa'i itu di situ nanti ada lampu hijau saat di mana bagi laki dianjurkan untuk berlari kecil. Ya, berlari kecil dan, sehingga bisa memberikan nuansa semangat terutama bapak-bapak, adapun ibu-ibu tetap normal seperti biasa. Nah, setelah kemudian 7 kali kita berputar, maka kita akan keluar di Bukit Marwah ke kanan. Ya, ke kanan keluar, karena yang kiri itu masih semuanya melanjutkannya. Nah, lalu kemudian kita keluar, setelah kita keluar kita mendekat ke arah toilet di situ. Nah, disitulah kemudian kita tahallul. Tahallul itu adalah aktivitas memotong rambut seperlunya, seadanya, sekedar untuk menegaskan bahwa kita sudah halal, tidak lagi sedang ihram gitu. Nah, tahallul. Jadi saat halal bagi laki gunting rambut, perempuan pun juga demikian. Ya, dengan berakhirnya pemotongan rambut ini secara simbolik, maka kita sudah dianggap tahallul. Mirip kayak sholat, ketika kita sudah menyatakan assalamualaikum, maka kita sudah dalam kondisi halal, boleh melakukan apa-apa di luar sholat. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga penjelasan singkat ini bisa memberikan kita pencerahan, walaupun banyak aplikasi-aplikasi terkait rukun-rukun dan wajib umroh ini
bisa diperoleh dari channel-channel YouTube. Ya, ini sekedar mengantarkan agar kita dimudahkan dalam rangka umroh dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu yatawalla shalihin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.